warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Ini kita belajar tentang akidah akhlak untuk MI kelas 3, yaitu untuk bab menghindari akhlak tercela, nifaq, kikir, dan kufur nikmat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apa yang akan kita pelajari? Nomor 1, nifaq. Yang kedua ada kikir, dan yang ketiga ada kufur nikmat. Nifaq. Pengertian nifaq yaitu nifaq artinya menyembunyikan sesuatu dalam hati atau berpura-pura. Orang yang memiliki perilaku nifaq disebut munafik. Di dalam Al-Quran terdapat surah yang dinamakan surah Al-Munafikun, artinya orang-orang munafik. Dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang munafik dan memberi peringatan tentang bahaya dari sifat nifaq. Yang kedua ada ciri-ciri orang munafik. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tuminu khana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Yang kedua ada ciri-ciri orang munafik. 1. Apabila berkata, ia berdusta. Berdusta artinya berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, apabila berjanji, ia mengingkari. Ingkar janji artinya tidak menepati janji yang telah dibuatnya. Yang ketiga, apabila dipercaya, ia berkhianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Dampak negatif nifaq sebagai berikut. 1. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak akan dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, akan dijauhi oleh teman-teman. Yang keempat, dapat melukai hati orang lain dan merusak nama baik keluarga. Yang kelima, akan mendapat hukuman yang berat di akhirat. Lalu bagaimana cara menghindari nifaq? Yang pertama, berkata jujur di mana saja dan kapan saja. Kedua, senantiasa berusaha untuk menepati janji. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam menyampaikan amanah. Yang keempat, bergaul dengan teman-teman yang berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Pengertian kikir. Kikir atau pelit artinya tidak mau berbagi atau memberikan kelebihan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang kikir hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kondisi orang lain. Dampak negatif dari kikir yaitu 1. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memutus tali silaturahmi karena tidak peduli dengan keadaan orang lain.
Yang ketiga, dapat melahirkan kejahatan. Yang keempat, tidak disukai oleh orang lain. Dan yang kelima, tidak akan merasa bahagia karena selalu merasa kurang. Cara menghindari kikir. Pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan. Yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki orang yang suka memberi. Dan yang kelima, selalu hidup sederhana. Yang ketiga, ada kufur nikmat. Pengertian kufur nikmat. Kufur nikmat merupakan lawan dari syukur nikmat. Kufur nikmat berarti mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun perbuatan. Dalam surat Al-Qasas ayat 76-83 menceritakan kisah Qarun yang tidak menggunakan hartanya untuk berinfak kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab dengan menenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Dampak negatif kufur nikmat yaitu 1. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akan mendapatkan dosa karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak akan merasa tenang karena mudah merasa iri dengan orang lain. Yang keempat, akan kehilangan berkah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian, bagaimana cara menghindari kufur nikmat? Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merenungi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada hikmah menghindari nifak, kikir, dan kufur nikmat. Hikmah menghindari sifat nifak, kikir, dan kufur nikmat adalah sebagai berikut. 1. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi orang lain. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena menjauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi orang yang pandai bersyukur dan gemar berbagi. Yang keempat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, menjadi orang yang senantiasa menerapkan akhlak terpuji. Rangkuman dari materi kita hari ini adalah 1. Akhlak tercela adalah perilaku yang harus dihindari karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kedua, beberapa contoh akhlak tercela adalah sifat nifak, kikir, dan kufur nikmat. Yang ketiga, nifak artinya menyembunyikan sesuatu dalam hati atau berpura-pura. Yang keempat, kikir artinya tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, kufur nikmat artinya mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bye-bye dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.